Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, saya mencoba menjelaskan tentang perilaku organisasi pendahuluan dari mata kuliah ini. Untuk lebih jelasnya, saya coba share materi yang akan saya bawakan. Untuk yang pertama, di sini kita lihat bahwa organisasi itu adalah satu satuan unit sosial, ya. Tentu saja yang di sini adalah memiliki fungsi, kemudian terdiri dari 2 orang atau lebih. Artinya kalau 1 orang itu bukan suatu organisasi, ya. Dan dia memiliki satu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian apabila kita melihat daripada komponen organisasi, di sini ada purpose atau tujuan, ya. Kemudian organisasi itu sendiri dan terdiri dari struktur dan orang-orang. Ya, jadi organisasi itu berdiri berdasarkan struktur dan adanya orang-orang, ini menurut Robin dan Judge 2011. Pimpinan dalam suatu organisasi ini biasanya kita kenal dengan manajer, di mana dia mengelola seluruh tujuan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan atau organisasi. Ya, pengelolaannya dipercayakan oleh seorang manajer. Kemudian untuk lingkup manajer dalam organisasi, di sini berdasarkan keahlian teknik, ya, atau technical skill. Kemudian ada keahlian untuk berkomunikasi dan keahlian konseptual atau conceptual skill. Sedangkan menurut ahli lain, di sini kita lihat adanya pengelolaan untuk mengelola waktu, ya. Kemudian ada manajemen secara global, serta adanya keahlian dalam hal teknologi, ya. Technological skill biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ilmu informatika atau informasi, sistem informasi. Berdasarkan tugas dan wewenang, di sini kita lihat adanya pengambilan keputusan, pengalokasian sumber daya, kemudian memberikan pengarahan dari bawahannya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini jelas bahwa seorang manajer itu harus mengambil satu keputusan, ya. Pengelolaan sumber daya ini tidak hanya sumber daya manusia, tapi seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik itu keuangan, terus udah gitu peralatan, kemudian sumber daya manusia itu sendiri, serta sumber-sumber lain yang bertujuan untuk mencapai goals atau tujuan dari organisasi tersebut. Tentu saja di sini harus dipakai secara efektif dan efisien. Pengertian efektif ini adalah pekerjaan yang benar atau tepat, serta efisien ini adalah dengan benar dan atau tepat. Kemudian bila kita lihat dari 4 fungsi manajemen, ya, kita lihat di sini ada POAC, ya, Planning, Organizing, Directing, Controlling. Nah, ini yang sering keluar di sidang pada saat skripsi kalian nanti. Jadi ini adalah dasar dari satu manajemen, bahwa seorang manajer itu harus bisa merencanakan apa saja yang akan dicapai oleh perusahaan itu, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, tentu saja dengan target-target tertentu. Kemudian mengorganize, ya, mengatur, ya, bagaimana supaya terjadi kesinambungan, suasana tetap kondusif dan tidak terjadi banyak konflik. Kemudian ada directing atau leading. Ya, ini bagaimana pengimplementasiannya. Penerapannya gimana nih supaya tidak terjadi tumpang tindih misalnya dalam suatu organisasi. Artinya penempatan SDM, penempatan keuangan, penempatan mesin dan lain sebagainya itu harus tepat. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian atau controlling di sini. Bagaimana rencana tersebut bisa dikendalikan, bisa dikelola dengan baik, bisa dikontrol, bisa dievaluasi. Ya, inilah fungsi daripada manajemen. Nah, ini bisa kita lihat di bagan, ya, untuk fungsi kegiatan dalam suatu manajemen, dan ini harus dilakukan oleh seorang manajer. Ya, tentu saja ini semua didukung oleh orang-orang ataupun seluruh sumber daya yang ada di perusahaan ataupun organisasi. Untuk fungsi daripada sumber daya, kita lihat dari tujuan fungsi manajemen tadi adalah planning dan decision making. Di sini adalah pengambilan keputusan.
supaya tujuannya organisasi ini efektif dan efisien. Di sini sumber-sumber daya ini akan dikelola secara pengendalian, leading-nya bagaimana, mengorganisasikan bagaimana untuk mencapai tujuan. Inilah gambar yang bisa dilihat untuk tujuan dari fungsi manajemen. Untuk perilaku organisasi sendiri atau organizational behavior di sini, ya tentu saja di sini adalah berdampak bagi seluruh struktur organisasi. Kita lihat di sini ada seorang individu. Individu ini pasti merupakan bagian dari suatu grup atau kelompok. Kelompok sendiri pasti memiliki suatu organisasi atau di dalam suatu perusahaan. Nah, inilah dari gambar seorang individu hingga grup dan suatu organisasi yang menaungi individu dan grup tersebut. Nah, untuk kontribusinya di sini kita lihat secara psikologi, sosial, kemudian dampak psikologi sosial, antropologi serta political science. Ya, contributing discipline to the field of OB di sini, organization behavior, ya. Ini ada banyak sekali kontribusinya, ya. Tantangannya dalam menghadapi era globalisasi ini tentu sangat beragam. Ya, kalau dikatakan berat, pasti lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itulah tujuan organisasi itu harus secara periodik dievaluasi supaya tidak ketinggalan zaman. Ya, menghadapi globalisasi ini bagaimana? Ya, peningkatan tantangan, ya, opportunity atau kesempatannya. Kemudian bekerja dengan orang yang berbeda budaya. Nah, inilah globalisasi ya. Kemudian peluang memindahkan aktivitas industri ke negeri lain. Nah, ini juga suatu tantangan ya, opportunity yang harus dicapai oleh suatu organisasi yang ingin berkembang tentunya. Selanjutnya di sini juga mengatasi keberagaman di tempat kerja. Nah, inilah perlunya toleransi. Kemudian harus memahami teman satu pekerjaan, bagaimana perubahan kependudukan dalam arti usia, apakah dia memiliki latar belakang pribadi yang berbeda. Nah, ini harus kita terapkan hidup toleransi, tidak hidup yang egois, karena dalam satu teamwork, dalam satu pekerjaan itu dibutuhkan banyak manusia yang terlibat di dalamnya. Kemudian di sini ada untuk peningkatan kualitas dan produktivitas, ya. Quality of management di sini tentu saja harus memiliki suatu tujuan untuk kepuasan pelanggan atau konsumen ya. Ya, bagaimana quality management ini memberikan dampak yang baik, dampak yang positif ya, bahwa semua lebih fokus dan memperhatikan daripada kepuasan pelanggan, dan tentu saja hal ini based on pada kepuasan karyawannya. Proses re-engineering di sini adalah bagaimana suatu proses pembentukan ulang organisasi itu bisa terstruktur dengan baik. Ya, artinya tidak melanggar chart of job desk daripada masing-masing pegawai. Semua diperhitungkan kapabilitasnya, semua diperhitungkan kemampuannya, dan tidak melanggar aturan yang ada. Dan slide terakhir adalah mengenai bagaimana kita bisa mere-engineering tadi dengan meningkatkan keahlian individu, pemberdayaan karyawan, serta memberikan stimulus supaya dampak perubahan itu bisa diterima oleh semua kalangan karyawan dari mulai staf yang terendah hingga manajer dan sampai kepada ownernya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.